Which do you choose? Halo teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul The Yin Yang Master. Film yang rilis tahun 2021 ini menceritakan mengenai seorang pemuda yang dituduh telah membunuh anggota perguruan dikarenakan darah raja siluman yang ada di dalam tubuhnya. Oke, tanpa banyak berlama-lama langsung saja kita bahas ceritanya. Film diawali dengan sedikit kutipan cerita, di mana pada zaman dahulu manusia dan siluman hidup saling berdampingan. Namun semuanya berubah ketika ada salah satu siluman yang mengaku sebagai raja mereka dan menghasut semua siluman untuk membunuh manusia. Ia bernama Qiang Liu yang memiliki sosok ular berkepala 9. Hingga karena kekacauan yang merajalela, Master Yin Yang yang berasal dari umat manusia berhasil membunuh Qiang Liu dengan menggunakan pedang sakti, yang mana pedang itu ditempah dengan sangat kuat di atas gunung Tusa. Atas kejadian tersebut, manusia dan siluman akhirnya dipisahkan, di mana umat manusia tinggal di kota, begitu juga siluman yang tinggal di dunia mereka sendiri. Dan jika ada yang melanggar hal itu, siluman tersebut akan dianggap musuh dan disegel pada sebuah kuil. Tepat di sebuah kuil Biroyin, yaitu organisasi pelindung manusia, baru saja terjadi sebuah kekacauan yang menewaskan banyak pasukan dan hanya menyisakan satu orang saja yang bernama King Ming. Jenderal pasukan yang baru datang langsung curiga kepada King Ming atas tewasnya para prajurit dan berpikir bahwa King Ming berniat mencuri batu lin yang tersegel di tempat itu, yang mana batu lin memiliki kekuatan dahsyat karena menyimpan kekuatan Qiang Liu yang merupakan raja dari para siluman. Hingga ketika King Ming akan ditahan, ia memilih untuk melarikan diri dan menghilang dari tempat tersebut. Pemimpin Biroyin yang bernama Baini sangat merasa tidak percaya bila King Ming yang telah melakukannya, karena ia dan King Ming sendiri memiliki hubungan yang sangat dekat dan sangat tidak mungkin bila King Ming melakukan hal itu. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Singkat cerita, 7 tahun pun telah berlalu. Seorang kapten pasukan bernama Yuan memimpin pasukannya untuk mengiring emas keluar kota. Dan hal itu sangatlah berbahaya karena mereka akan melewati perbatasan yang banyak dihuni oleh siluman. Hal yang tak diinginkan pun terjadi ketika mereka dihadang oleh sosok misterius yang menghadang di tengah jalan. Bahkan kehadirannya membuat kuda-kuda panik dan meninggalkan tempat tersebut. Yuan yang memegang tanggung jawab di sana langsung menghampiri sosok misterius itu dan menyerangnya dengan pedangnya yang ia genggam. Dengan bentuk tubuh yang aneh, ternyata sosok itu perpaduan beberapa siluman yang saling bekerja sama, hingga pertarungan mereka terhenti ketika datang seorang pria yang ternyata ia adalah King Ming, yaitu tokoh utama kita di dalam film ini. Setelah dipitnah pada 7 tahun yang lalu, King Ming memilih hidup di dalam hutan dengan berteman dengan banyak para siluman, di mana untuk bertahan hidup ia tak jarang membegal para pendatang untuk mengambil barang berharga mereka. Yuan yang tak ingin barang berharganya diambil sempat mencoba menyerang King Ming, namun semuanya sia-sia. Bahkan dirinya tidak bisa berdiri ketika menginjak sebuah segel yang King Ming berikan. Dan ia pun hanya bisa pasrah ketika semua barang yang seharusnya ia jaga diambil oleh King Ming dan pasukan silumannya. Tepat di markas Biroyin terdapat 2 siluman penyusup yang datang ke tempat itu, di mana mereka menyihir salah satu penjaga yang akan menjadi sebuah pengalihan. Sang jenderal yang sedang menjaga batu lin jelas menjadi teralihkan atas kekacauan yang terjadi, dan hal tersebut langsung dimanfaatkan oleh para siluman untuk langsung mengambil batu lin yang mereka incar. Baini yang merasa ada yang tidak beres langsung bergegas menuju batu lin dengan sangat tergesa-gesa, dan benar saja semua penjaga telah tewas sementara para siluman mencoba untuk melarikan diri. Sempat membunuh salah satu siluman, sialnya siluman yang satunya berhasil kabur membawa batu lin. Namun dengan skill Mia yang telah ia pelajari, Baini berhasil menahan siluman itu yang membuatnya langsung jatuh ke dasar tanah. Anak buah King Ming yang berada di tempat itu langsung takjub ketika melihat batu lin yang dianggap benda berharga. Di mana ketika sang siluman telah melarikan diri, anggota Biroyin langsung menghampiri siluman kecil untuk mengambil batu lin yang ada pada genggamannya. Hingga di saat terpojok itulah sang siluman memilih untuk memakannya, yang hal itu merupakan kesalahan besar. Sementara anggota Biroyin berhasil dilumpuhkan dan mereka langsung bergegas meninggalkan tempat tersebut. Beralih ke siluman gagak, di mana ia menemui majikannya yang akan kita ketahui nanti. Dan karena telah gagal mengambil batu lin, ia langsung membunuh siluman gagak itu dengan sosok tangan iblis.
tepat di kediaman King Ming, di mana ia terlihat sangat terkejut ketika mengetahui apa yang terjadi pada anak buahnya. Dan tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi, King Ming langsung menyegel anak buahnya dalam sebuah ruangan. Sementara ia akan pergi ke dunia siluman untuk mengambil pedang Tusya yang ampuh untuk menahan kekuatan jahat. Sementara di kediaman Biroyin, mereka terlihat sangat khawatir atas hilangnya batu Lin. Dan karena batu itu diambil oleh anak buah King Ming, mereka sudah sangat yakin bahwa King Ming lah orang di balik pencurian tersebut. Atas kejadian itu, para petinggi menyalahkan Baini yang merupakan pemimpin mereka karena tidak menangkap King Ming pada 7 tahun yang lalu, yang mana King Ming dituduh akan melakukan pencurian yang kita lihat di scene awal tadi. Kita lalu diperlihatkan masa lalu ketika petinggi menerima murid baru yang akan mereka latih, di mana Cimu dipilih menjadi ketua dari semua murid yang ada. Hingga saat berlatih ilmu penyegel, King Ming yang merupakan kombinasi siluman dan manusia tiba-tiba mendapat bisikan gaib, di mana dalam dirinya terdapat darah Qiang Liu yang merupakan raja dari semua siluman. Hingga dalam pengaruh Qiang Liu itulah dirinya sempat tidak terkendali dan langsung disadarkan oleh Cimu. Dan untuk merahasiakan kejadian tersebut, Cimu menyuruh semua anggotanya untuk tidak berkata kepada siapapun. Sementara mengapa Baini sangat meyakini King Ming karena hubungan di antara keduanya yang sudah sangat dekat, di mana King Ming yang merupakan setengah siluman seringkali dirasuki oleh Qiang Liu yang membuatnya tidak terkendali dan ditakutkan membahayakan orang lain yang ada di sekitarnya. Melihat kecemasan King Ming, Baini memberikan sebuah gelang sebagai tanda roh pelindung, di mana ketika King Ming menjadi roh pelindung Baini, maka Baini dapat mengendalikan King Ming untuk patuh pada semua perintahnya, yang mana Baini ingin mematahkan pengaruh Qiang Liu yang terus menghantui King Ming. Dan hal itu diterima baik oleh King Ming dan berjanji akan melindungi Baini dengan semua kemampuan yang ia miliki. Namun Baini yang sekarang sudah sangat kecewa berpikir mengenai King Ming yang merupakan seorang pengkhianat, dan ia akan memburu King Ming untuk dapat mengambil batu Lin kembali. Scene beralih kepada Yuan, di mana atas tercurinya harta kerajaan dirinya banyak sekali menerima cemoohan. Bahkan Yuan dikenakan sebuah sanksi, yaitu semua aset yang ia punya akan disita oleh kerajaan. Hal itu jelas membuat Yuan menjadi sangat frustasi, hingga ia berniat mencari King Ming untuk mengembalikan semua harta yang telah hilang tercuri. Pada proses pencarian itulah Yuan bertemu dengan seorang wanita bernama Lala, yang mana tujuan mereka sama, yaitu untuk mencari keberadaan King Ming. Karena King Ming selalu mengunjungi kota siluman, mereka berniat untuk mencarinya di kota tersebut dengan peta yang berada di tangan Lala beserta mantra pembuka gerbang yang ternyata Yuan miliki. Hingga setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh, mereka akhirnya telah sampai di tempat yang dimaksud. Dan setelah membaca mantra pembuka gerbang, seketika jembatan penghubung kota siluman akhirnya terlihat, dan mereka langsung bergegas masuk ke dalam kota tersebut. Untuk menjaga keamanan, Lala membasuh tubuhnya dengan air berbau siluman yang berguna agar identitas mereka sebagai manusia tidak diketahui oleh para siluman. Lala lalu menjelaskan bahwa King Ming memiliki teman bisnis yang merupakan pemimpin kota siluman, dan barang curian yang King Ming peroleh selalu ia tawarkan pada pemimpin tersebut. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya mereka melihat King Ming dan bergegas menghampirinya, dan kita dibuat sedikit terkejut karena Lala merupakan murid dari King Ming, dan ia hanya ingin bertemu kembali setelah cukup lama berpisah. Sementara Yuan yang terlihat muak langsung berkata kepada King Ming untuk mengembalikan harta yang telah ia curi. Namun tanpa banyak cakap, King Ming menempelkan kertas mantra tepat pada tangan Yuan. Dan seketika tubuh Yuan tidak terkendali beserta langsung menarik Lala yang terlihat sangat merindukan gurunya tersebut. Sebagai ahli sihir yang handal, King Ming selalu mendapat penghormatan dari kaum bangsa siluman. Bahkan kehadirannya sangat disambut baik oleh pemimpin siluman bernama Yura. Setelah mengobrol sebentar, King Ming lalu menjelaskan niatnya yang menginginkan pedang Tusya. Dan mendengar hal itu seketika membuat Yura menjadi sangat terkejut karena pedang Tusya sendiri merupakan pedang yang telah membuat raja mereka terbunuh. Sempat menolak keinginan dari King Ming, namun dirinya menjadi sangat bimbang karena King Ming yang mengancam secara halus, yaitu dengan akan menghancurkan barang-barang berharga yang sangat Yura cintai. King Ming juga menawarkan 2 manusia yang dijadikan sebagai petarung, dan hal itu merupakan hal baru karena di tempat itu belum pernah terjadi pertarungan antara siluman dan manusia, yang alhasil membuat taruhan di antara penonton seketika melambung tinggi. Yuan yang tiba-tiba dimasukkan ke dalam arena jelas menjadi sangat bingung, hingga lawannya yang bernama Red Boy terlihat memasuki arena, di mana Red Boy adalah petarung terkuat dan tidak pernah mengalami kekalahan di setiap pertandingannya. Sementara King Ming pergi ke tempat lain dan ia sempat melepaskan kertas mantra secara diam-diam. Melihat lawannya sangat kecil jelas membuat Yuan menjadi sangat percaya diri, hingga ia sempat mengalahkannya dengan pukulan yang ia berikan. Namun Red Boy merupakan siluman unik di mana semua serangan yang Yuan lancarkan malah membuat kekuatannya bertambah. Bahkan ia menjadi monster mengerikan yang membuat Yuan seketika tidak berdaya.
Namun kertas yang sempat King Ming lepaskan ternyata ditujukan untuk membantu Yuan. Dan ketika Red Boy sudah tersegel, Yuan langsung memberikan serangan hingga membuat Red Boy benar-benar takluk. Namun ketika ia hendak membunuhnya, Yuan memilih menyelamatkan Lala dan bergegas meninggalkan tempat tersebut. Sementara King Ming yang masuk ke dalam sebuah ruangan terlihat sangat bahagia karena pedang Tusa yang berada di tempat itu. Namun dirinya dibuat terkejut karena anggota Beroyen telah mengepung dirinya dan langsung melakukan serangan. Baini yang mampu menyaingi kekuatan King Ming sempat turun tangan untuk menangkapnya, hingga Baini masuk ke dalam genjutsu berupa tempat dengan pintu yang sangat banyak. King Ming yang merasa tidak bersalah langsung menanyakan alasan Baini yang mencari dirinya, dan Baini menjelaskan bahwa King Ming telah mencuri batu lin dengan menyuruh anak buah silumannya, dan King Ming yang merasa tidak melakukannya jelas membantah hal tersebut. Sementara Yuan yang terlihat terkepung mendapat bantuan dari Red Boy yang merasa berhutang nyawa karena Yuan tidak membunuhnya sesuai dengan peraturan pada pertarungannya tadi. King Ming dan Baini yang masih bertarung malah menjatuhkan pedang Tusia tepat ke dekat Yuan yang langsung Yuan manfaatkan untuk bisa keluar dari tempat tersebut. Hingga di saat terpojok itulah King Ming langsung menghampiri Yuan dan meminta agar pedangnya dikembalikan berbarengan dengan anggota Beroyen yang mencoba menyerangnya kembali. Namun hal tak diduga terjadi ketika Baini terlihat melindungi King Ming yang membuat dirinya tak sadarkan diri karena Baini malah terluka ketika sempat menangkis serangan tadi. Melihat hal itu jelas membuat King Ming menjadi sangat marah hingga ia langsung melakukan teleportasi dengan diikuti oleh Yuan dan yang lain. Sesampainya di rumah, King Ming mencoba mengobati Baini dengan segenap kekuatannya dan ketika melihat gelang yang dibawa Baini seketika mengingatkan King Ming mengenai masa lalu, yaitu ketika Baini menjadikan King Ming sebagai roh pelindungnya. Dan gelang itu menjadi tanda atas janji yang telah King Ming pegang. Baini yang akhirnya tersadar langsung mencoba menyerang King Ming dengan tenaga yang masih tersisa dan berkata bahwa dirinya sangat kecewa karena King Ming yang sudah berkhianat. Untuk mengakhiri salah paham itu, King Ming lalu bercerita mengenai apa yang terjadi pada 7 tahun yang lalu, di mana ketika tepat bagiannya untuk berjaga, King Ming bertemu dengan Cimu yang menanyakan keadaan King Ming dan menyarankan bila King Liu mempengaruhinya lagi, King Ming harus menolaknya dengan mantra-mantra penahan. Hingga entah kenapa malam itu terasa sangat mencekam dengan energi jahat yang sangat kuat dan ia melihat teman-teman anggotanya telah tewas terbunuh. Hal tersebut ternyata dilakukan oleh siluman bernama Arum yang mencoba mengambil batu lin. Namun ketika King Ming menahan serangan yang mengarah pada dirinya, ia merasa menghancurkan jasad Cimu yang terjadi dengan sangat cepat, beserta menghilangnya Arum dan dirinya yang dituduh sebagai pengkhianat. Namun meski sudah menjelaskan apa yang terjadi, Baini terlihat masih meragukannya dan memilih untuk menenangkan diri. Sementara di sisi lain, Yuan menjadi sangat penasaran dengan sesuatu yang berada di dalam gudang dan ia akan membukanya karena mengira harta barang curian berada di dalam gudang tersebut. Namun betapa terkejutnya ia karena keluar sosok siluman yang merupakan roh pelindung King Ming dan karena keberadaan batu lin yang ada pada tubuhnya seketika membuat sang siluman dipengaruhi kekuatan jahat. Melihat bahwa roh pelindungnya tidak bisa tertolong, King Ming dengan sangat berat hati menusuknya dengan pedang Tusa. Yang hal itu membuat siluman seketika tewas dan memperlihatkan batu lin yang langsung diambil oleh Baini. Baini berkata bahwa ia tidak berbohong mengenai roh pelindung King Ming yang mencuri batu lin. Padahal itu hanyalah salah sangka yang memperparah hubungan mereka. Hingga Baini bergegas pergi yang tanpa ia sadari bahwa bahaya sedang mengincar dirinya. Atas kejadian hari itu yang sangat rumit, King Ming memilih menghabiskan malamnya dengan minum minuman haram. Dan ia turut mengajak Yuan yang pada awalnya menolak. Namun karena King Ming berkata dengan nada menantang, hal itu akhirnya membuat Yuan turut ikut meminumnya. Dan karena obrolan yang berjalan asik membuat hubungan di antara mereka menjadi sangat dekat. Scene beralih kepada Baini di mana ia diarahkan ke sebuah tempat yang tidak sesuai dengan tujuannya dan seketika anggota Beroyen datang ke tempat itu setelah melacak keberadaan Baini. Namun hal mengerikan terjadi ketika seorang anggota mendapat sebuah bom yang membuat sekelilingnya seketika membeku, diiringi dengan serangan es yang membuat banyak dari anggota terbunuh. Kekuatan dari Arum terlihat sangat OP parah dan mampu membunuh semua anggota hingga hanya menyisakan Baini seorang.
Dan karena bayi ini yang masih terluka, hal itu jelas membuat dirinya tidak bisa melakukan apapun. Hingga ketika bayi ini akan terbunuh, King Ming akhirnya datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan bayi ini, yang mana ia sangat mengenal sosok Arum yang telah membunuh anggotanya dulu, dan ia akan membalaskan dendamnya atas apa yang telah Arum perbuat. Di saat itu juga bayi ini akhirnya menyadari bahwa King Ming tidaklah bersalah, dan ia sangat meminta maaf karena sempat tidak mempercayai King Ming. Mendengar hal itu jelas membuat King Ming menjadi sangat lega, dan ia langsung mengejar siluman es tanpa dirinya ketahui bahwa ada bahaya lain yang sedang mengincar bayi ini. Tepat di sebuah sungai yang membeku, King Ming menanyakan kepada Arum mengenai master yang telah menyuruhnya. Namun siluman itu menjawab bahwa King Ming juga sangat dekat dengan orang itu, yang hal tersebut jelas membuat King Ming merasa sangat bingung, hingga pertarungan di antara mereka seketika dimulai. Dengan pedang tusa yang ia miliki, King Ming mampu memberikan serangan-serangan dengan sangat baik dan berhasil melukai leher Arum yang membuatnya langsung sekarat. Namun sebelum King Ming membunuhnya, Arum sempat berkata nama Chimu. Beralih ke bayi ini yang dihampiri oleh seorang yang mulai mendekati dirinya, dan ternyata itu adalah Chimu yang seharusnya sudah mati. Dengan perilaku yang sudah jauh berbeda, Chimu menyuruh master tangannya untuk mencekik bayi ini, sementara ia mengambil batu lin yang akhirnya berhasil ia dapatkan. Chimu lalu menyatukan batu tersebut yang seketika memberikan kekuatan dahsyat dan mengubah bentuk dari tubuh Chimu sendiri, beserta master tangan yang berubah menjadi sangat mengerikan. Dengan kekuatan yang telah ia peroleh, Chimu pergi ke kota siluman menuju pusat kota, di mana ia mengeluarkan asap hitam yang seketika memenuhi langit, dan siluman yang menghirup asap tersebut akan tunduk patuh kepada dirinya. King Ming yang menyadari hal tersebut langsung menghampiri Chimu yang sudah ia anggap saudaranya sendiri, dan ia sangat tidak menyangka mengenai Chimu yang sudah berkhianat. Bukan tanpa alasan, ternyata Chimu mendapat bisikan gaib yang berasal dari Qiang Liu yang menjanjikan kepada dirinya berupa kekuatan dan kekuasaan. Dan hal itulah yang membuat Chimu berkhianat, bahkan rela membunuh anggota perguruannya sendiri. Chimu juga mengakui bahwa ialah yang membebaskan Arum dari dalam kurungan, yang ia jadikan roh pelindungnya untuk membantu mendapatkan batu lin. Namun karena manusia tidak mampu menampung kekuatan batu lin, Chimu akhirnya harus mendapat kegagalan pada malam 7 tahun yang lalu, dan ia harus kehilangan satu lengannya akibat peristiwa tersebut. Namun kini ia mendapatkan tangan monster yang baru dan sudah ia jadikan sebagai roh pelindungnya. King Ming yang sangat muak langsung melancarkan serangan yang terlihat hanya sia-sia, karena dengan kekuatannya sangat mengerikan, Chimu mampu mengungguli King Ming dalam perihal apapun. Bahkan pedang legendaris Tusa tidak mampu untuk melukainya. Beralih kepada tempat roh pelindung King Ming, di mana mereka langsung melindungi diri agar tidak terpengaruh oleh awan hitam. Bahkan mereka membakar tempat kediamannya dan langsung bersiap perang sesuai keinginan dari King Ming. Awan hitam yang menyebar dengan sangat cepat terlihat sudah memasuki kota manusia, yang hal itu seketika membuat seisi kota menjadi sangat kacau. Tepat di tengah jembatan penghubung, para roh pelindung akan membangun benteng pertahanan dengan seluruh kemampuan mereka, yang bertujuan untuk menahan para siluman yang akan menyerang kota manusia. Mengetahui cara yang paling efektif adalah menghancurkan jembatan tersebut, para tupai langsung ditugaskan untuk menggigitnya, dan siluman pohon langsung mengubah dirinya menjadi benteng pertahanan. Hingga pertarungan pada saat itu berjalan dengan sangat sengit. Pertarungan seketika terhenti ketika Chimu datang ke tempat itu dengan membawa King Ming yang sekarat. Bahkan ia langsung membunuhnya tepat di depan pasukan King Ming sendiri, yang hal itu jelas membuat mereka menjadi sangat bersedih. King Ming juga sempat berpesan bahwa bila dirinya mati, semua roh pelindungnya berhak memilih hidupnya sendiri. Tetapi para roh pelindung tetap pada tujuan mereka, yaitu akan berjuang sampai titik darah penghabisan, dengan dipimpin oleh Yuan yang akan menjadi komandan mereka. Hingga tepat ketika para siluman menyerang, para tupai berhasil merapuhkan jembatan tersebut dan membuatnya seketika runtuh. Namun masih menyisakan bagian tengah yang harus segera mereka hancurkan. Sementara di sisi lain, King Ming terlihat berada dalam mimpinya di sebuah tempat yang sangat indah, beserta dengan keberadaan bayi ini yang terus memanggil dirinya. Sempat merasa bahagia saat itu, namun ia menjadi sangat curiga mengenai bayi ini yang ada di hadapannya.
karena Baini menyuruh King Ming melupakan roh pelindungnya beserta umat manusia yang sedang dalam bahaya. Dan benar saja, ternyata itu adalah Qiang Liu yang sedang mempengaruhi King Ming. Terjadi pembicaraan di antara mereka di mana Qiang Liu meminta kepada King Ming untuk bersatu dengan dirinya karena King Ming memiliki darah Qiang Liu yang bisa membuat Qiang Liu bangkit kembali, berbeda dengan Cimu yang merupakan sosok manusia. Mendengar hal itu jelas membuat King Ming seketika menolak karena ia tidak ingin menjadi monster bahkan menjadi roh pelindung bagi Qiang Liu. Namun King Ming seketika merenung ketika melihat roh pelindungnya yang sedang dalam peperangan. Begitu juga dengan nasib Baini dan seluruh umat manusia. Entah kesepakatan apa yang terjadi, kita beralih kepada Yuan yang masih melakukan pertarungan. Hingga ketika ia akan terbunuh, Red Boy seketika melindungi Yuan yang membuat ia harus terluka. Bahkan Red Boy mengorbankan dirinya untuk menghancurkan jembatan tersebut. Meski jembatan telah hancur, Cimu dengan mudah membuat jalan lagi menggunakan monster yang menjadi pijakan. Hingga King Ming datang menyelamatkan mereka dengan kekuatannya sangat meningkat. Tanpa sepatah kata pun, King Ming langsung menyerang Cimu hingga ia terpental. Bahkan Cimu dibuat takjub oleh kecepatan yang King Ming miliki. Mereka terus bertarung dengan melancarkan serangan-serangan mematikan. Dan Cimu dibantu oleh tangan monsternya sempat membuat King Ming menjadi terpojok. Pada serangan terakhir, mereka langsung beradu kekuatan yang dimenangkan oleh King Ming. Ia juga langsung mengambil batu lin yang seketika membuat Cimu menjadi tak berdaya. Atas batu lin yang tiada dalam tubuhnya, Cimu akhirnya perlahan musnah beserta awan hitam yang turut menghilang. Begitu juga dengan Baini yang sempat tak sadarkan diri. Baini lalu meminta King Ming mengembalikan batu lin untuk dikembalikan ke dalam kuil. Namun King Ming menghancurkan batu tersebut karena ia tidak ingin lagi ada orang yang mempersalahgunakannya. Hingga ketika mereka mengajak King Ming untuk hidup normal kembali, King Ming seketika menolak yang hal itu membuat mereka terkejut. Karena ternyata King Ming membuat perjanjian dengan Qiang Liu. Ketika Qiang Liu meminta King Ming untuk memberikan tubuhnya, King Ming langsung menolaknya karena akan menjadi malapetaka yang lebih parah. Dan ia menggunakan cara lain yaitu akan memusnahkan dirinya sendiri. Yang mana ketika jasad King Ming musnah, maka Qiang Liu akan terjebak di tubuh Cimu tanpa bisa melakukan apapun. Dan hal itu jelas membuat Qiang Liu menjadi sangat panik. Dengan nada mengancam, King Ming meminta kepada Qiang Liu agar mau menjadi roh pelindungnya. Namun Qiang Liu menjawab bahwa King Ming akan menanggung beberapa hal bila ingin menjadikannya roh pelindung, yaitu akan mewarisi semua karma buruknya, tidak memiliki emosi apapun, dan menjadi musuh bagi umat manusia. King Ming yang hanya peduli dengan keselamatan teman-temannya langsung menyetujui hal tersebut, walau ia akan kehilangan kehidupannya yang dahulu untuk selama-lamanya. Hingga Qiang Liu bersatu dengan King Ming yang membuatnya menjadi sosok raja siluman. Setelah situasi kembali damai, Yuan dianggap menjadi pahlawan karena telah menyelamatkan kota. Namun Yuan tidak merasakan hal itu karena King Ming lah pahlawan yang sebenarnya. Dan ia memilih hidup bersama Lala yang telah menjadi teman perjalanannya. Baini juga tetap berada di Biro Yin sebagai pelindung umat manusia. Sementara King Ming akan menghabiskan sisa hidupnya menjadi pemimpin bagi bangsa siluman. Dan film pun berakhir. Jalan cerita dalam film ini cukup seru untuk diikuti, ditambah dengan efek-efek mengesankan yang membuat film ini cocok untuk kalian tonton. Mungkin segitu saja pembahasan kali ini. Bila kalian masih bingung atau perihal lainnya, bisa tulis di kolom komentar ya. Saya Kaca Film 07 mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum.